Nah, Daud itu banyak salahnya di antara berzina dengan Batseba. Jadi di sini kekesalan dari wakil Tuhan diberitahu kalau dia akan itu yang kamu sebutkan. Maksudnya nanti keturunan Daud memang benar ada yang istilahnya dia berhubungan dengan saudaranya sendiri itu. Keturunan Daud mendapatkan akibatnya. Iya, keturunan Daud di sini mendapatkan akibat. Daud diambil lalu diberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh di siang hari. Kamu itu nggak ngerti orang apa-apa, itu akan bersetubuh di tempat umum. Jadi Tuhan Anda ini nggak ada bedanya dengan sutradara film porno. Karena mau mengadakan adegan seks di tempat umum. Itu hukumannya terjadi dengan sendirinya kepada Daud itu. Nah, itu kan seperti ada di ayat mana keturunan Daud? Di ayat mana keturunan Daud? Ada kutuk gitu loh. Misalnya orang jahat. Iya, pakai ayat. Pakai ayat. Pakai ayat. Di ayat mana itu? Itu diartikannya begitu, tapi ayat mana? Ayat apa? Ayat apa? Kan pikirannya Ayat apa? Itu Allah dalam Quran itu kan menghalalkan poligami. Pikiran kalian tuh kotor, kalau di Quran sama dengan Allah kalian. Allah yang menghalalkan poligami itu. Kalau di Quran tidak ada ayat yang mau mengatakan bahwa Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum. Tidak seperti di Bibelmu itu. Jelas-jelas di Bibelmu itu Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum. Bukan, apa bedanya itu seperti Tuhan dengan sutradara film porno? Yang akan meninggalkan keturunan mereka. Dulu kan Palamsen mengatakan Yesus itu keturunan Pesina ya Palamsen. Akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan kenapa Anda bilang kalau Yesus itu keturunan Pesina? Suara saya apa terhalang? Bukan Yesus, memang dari sananya begitu si Yehuda itu kan berzina dengan istrinya, anaknya. Dari situlah lahirnya dia. Daud juga. Jadi dari situlah garis silsilahnya seperti Yesus. Jadi menurut Pak Lamse pada Nabi Daud itu pesina? Pembunuh. Oh, pembunuh pesina juga? Bukan Nabi Daud di Al-Quran. Iya, bukan. Nabi Daud di Al-Quran. Bukan. Daud di Alkitab kami. Oh, Daud di Alkitab Anda itu kan keturunannya Maria ya, Pak Lamsen? Daud? Iya. Enggak. Daud itu kakek neneknya Yusuf dan Maria itu ke atas sana jauh gitu. Iya, ada. 100 tahun yang lalu. Iya, ada garis keturunan Maria sampai Daud ya, Pak Lamsen? Ada sampai Yusuf ada. Oh. Mereka pesina itu? Iya, hasil hubungan Cina lah. Oke. Makasih Pak Lamsen. Ketemu nanti tanggal 13 ya. Iya. Oke, makasih. Selamat siang Pak Lamsen. Iya. Lanjut, maaf Pak De, saya terpotong. Ya. Jadi di Quran itu tidak ada satu ayat pun yang membolehkan mengambil istri orang. Beda di Bible. Istri orang diambil, dijadikan aktor pemain seks di tempat umum. Ini memang nggak enak ini disampaikan, tapi itu yang terjadi. Kalau Syafi'ah itu bukannya istri dari tawanan perangnya Muhammad yang suaminya dibunuh. Kemudian kalau saya lihat itu Syafi'ah itu diperkosa ya. Ya kan? Di mana ayatnya? Di mana dalilnya? Syafi'ah diperkosa, di mana dalilnya? Pakai dalil dong. Kayak saya gitu loh, pakai dalil. Tuhanmu nggak ada bedanya dengan sutradara film porno. Saya punya dalil. Kau nggak bisa bantah di situ. Kalian itu memang pertama kali dituduh Kristen ala kamu itu. Pakai dalil dulu, pakai dalil. Karena di surga itu memecah keperawanan. Kegiatan di surga itu memecah. Nah, kalau di surga itu kan cewek-cewek single tuh. Iya, saya jawab. Di surga itu kan cewek-cewek single yang dikasihkan. Nah, sekarang kau pilih Tuhan yang memberi cewek atau Tuhan yang minta cewek? Hah? Tuhanmu justru minta cewek. Allah dalam dua orang loh. Alkitab itu. Tuhanmu malah minta cewek 32 orang perawan. Aku mau kalau Tuhanmu memberi cewek, terus aku itu beda-bedanya di situ.
Tuhanmu itu nggak ada bedanya dengan germo, nggak ada bedanya. Kau baca di dalam kitab Bilangan 31 ayat 17 ya sampai ayat 40. Tuhanmu minta perawan 32 orang. Tuh, baca baik-baik di situ. Apa Nah, ayatnya? Tuhanmu juga Bunyinya apa? Bunyinya apa? di dalam kau baca Bilangan 31 ayat 40. Jelas di situ. Tuhan dapat jatah cewek 32 orang. Kemudian dari wanita perempuan-perempuan muda ya upeti bagi Tuhan 32 orang. Kau baca di situ. Baca. Di dalam Yesaya 54 ayat 1 sampai 5 Tuhanmu poligami janda-janda mandul. Baca. Pakai ayat dong kalau ngomong tuh. Kalau nggak pakai ayat nanti kau bisa dituntut kau. Ayatnya berapa tadi? Ayat apa? Yang kamu bilang 32 wanita itu. Baca dari Bilangan 31 ayat 17 sampai 40. Baca itu. Biar paham. 31 ya. Nah, ayat 17 sampai 40 baca dulu. Kau baca sampai selesai di situ. Tuhanmu minta cewek 32 orang itu. Kalau nggak cewek nggak mau dia, karena perempuan yang sudah tidur dengan laki-laki harus dibunuh. Nah, Tuhan dapat cewek 32 orang. Kalau Tuhanku beri cewek, ya cewek-cewek bidadari di surga. Tuhanmu minta cewek. Kau pilih Tuhan yang beri cewek atau Tuhan yang minta cewek? Mampus kau, saya. Buktinya Tuhannya butuh cewek di surga dia kawin. Wahyu 19 nomor 7 itu Pak Dek. Tuhannya kawin di surga, minta cewek dia. Tuhannya kawin. Mampus kau ketemu saya penghujat. Tuhan nggak ada bedanya sertifikat sutradara film porno aja dibanggain. Masa Tuhan mau mengadakan dengan seks di tempat umum? Ini epita ini Pak De, dia hanya mendengarkan selintingan dijadikan hujah untuk diskusi. Iya. Gitu. Begitu ditanya ayatnya mana nggak ngerti, dia nuntut ayatku kasih. Karena saya bicara nggak asal-asalan. Saya nggak bisa ditangkap saya, karena saya punya data. Oh kena ini Pak De, kayaknya epita ini korban Amsal 7 nih 18-19 ini. Ya kembali ya poligami. Ya kena dia nggak apa-apa. Ya iya paham. Kalian itu jadi kembali, salah ya. Halo? Tar dulu ya. Halo, saya sudah lihat ya. Itu pengertiannya tidak ada 32 wanita, itu kalian bohong, penipu. Nggak ada tulisan 32 wanita. Jadi itu memaksudkan ya, kalau orang yang belum yang masih perawan itu dibiarkan hidup, sedang yang lain boleh mati. Ya, itu perawan untuk apa dibiarkan hidup? Untuk apa? Untuk siapa? Karena di sini ada persembahan. Persembahan yang dulu. suci. Dengarkan dulu pertanyaannya. Hey. Itu. Dari dulu lu tuh hey terus ya. Sebenarnya udah ngomong-ngomong apa perawan itu, Mbak Epita, itu perawan untuk siapa? Jawablah. Itu persembahan untuk Allah itu adalah sesuatu yang tidak bercacat celah. Jadi untuk siapa? Begitu. Untuk siapa pertanyaannya? Untuk siapa itu? Untuk kan Tuhan. Di situ ini dia mau bohong Bang Andi. Nih kita baca baik-baik ya. Sugi, di ayat 35, diam dulu. Diam. Di ayat 35 diam dulu Bang Andi. Di ayat 35 di situ dikatakan ya, selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang. Di ayat 40 dan orang-orang 16.000 orang jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Nih, cewek bos. Di ayat 35 itu siapa? Upeti itu. 35 ayat 35. Ya, di situ dikatakan apa tadi?
Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang. Yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba. Jadi upeti bagi dari Tuhan, domba itu ada 675 ekor. Nah ini pembagian untuk Tuhan di ayat 40. Dapat cewek dia. Dan orang-orang 16.000 orang. Jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Nih Tuhan minta cewek 32 orang nih. Hah? Apanya yang enggak. Malu kau Tuhanmu minta cewek. Lanjut Pak Edi. Nah udah ketampol dia. Aduh, Ayo Mbak. Parah ini. Itu untuk Tuhan Salah berapa? pengertian itu. Kita Itu salah pertanyaannya dulu pengertian. nih. Pertanyaannya, Tuhanmu butuh berapa cewek? Silakan dijawab. Jawab. Dibuka minyak Mbak. Tuhanmu butuh berapa cewek? Silakan. Itu bukannya Tuhan butuh, tapi upeti itu menandakan persembahan. Ya. Persembahan kepada Allah yang tidak bercacat celah. Ya itu persembahan berarti untuk Tuhan itu. Iya, yang bercacat. Lu yang goblok. Persembahan tahu? Udah gue bilang Lah tidak iya bercacat Tuhan minta celah. persembahan Iya, cewek. itu. 32 orang. Lu kok ngamuk? Kenapa Gua kan ngamuk? bilang itu persembahan Ketampol. dari antara yang hidup itu, persembahan yang sempurna. Lah iya. Tuhanmu dapat persembahan berapa? Cewek perawan berapa? Dapat berapa? Itu bukan hubungan antara pria dan wanita, tapi Yang persembahan. bilang hubungan antara pria dan wanita siapa goblok? Kan saya Lu cuma yang goblok. mengatakan Lu bahwa yang Tuhan ngomong minta Tuhannya cewek. mau wanita, Saya tidak mau cewek. mengatakan Ya, Tuhan itu lu berhubungan goblok. intim. Tahu nggak? Lu mau Tuhan goblok tidak, sih. saya tidak mengatakan Tuhan berhubungan intim. Di situ saya katakan Tuhan minta cewek 32 Alah, lu orang. aja garmo. Nah, kalau mengenai Tuhan nanti berhubungan intim Perawan, itu di Yesaya 54. Di situ Tuhan Anda poligami janda-janda mandul. Nah, itu berhubungan intim itu di situ tuh, sampai punya anak, anaknya banyak. Tuhan lu Mendiami garmo. kota-kota. Buktinya surganya Coba kau baca, apa? coba kau baca di dalam Yesaya 54, kau baca dari ayat 1 sampai ayat 5. Nah, di situ Tuhan itu bukan intim dengan janda-janda mandul sehingga punya anak dia. Kau baca Yesaya 54 kalau ingin tahu Tuhan berhubungan intim. Baca Yesaya 54, buka. Gini ya, lu kan itu berhala Buka Yesaya 54, Yesaya 54, kau buka Yesaya 54. bencana itu kebinasan, jadi lu nggak bakalan. Yesaya 54 kau buka, Tuhan poligami janda-janda mandul. Lu udah ditetapkan sebagai bencana kebinasan. Gak berani buka dia gak berani buka Bang Adi. Malu dia, punya Tuhan poligami. Malu dia. Bacakan ya. Kubacakan Yesaya 54 Alah, kalau lu saya kan bilang soalnya bohong. Jadi kubukakan Yesaya 54. Tuhan poligami janda-janda mandul. Nah, kita baca dari ayat 1. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Nah, siapa suaminya? Di ayat 5. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Ini Tuhan hubungan intim dengan janda-janda mandul sehingga punya anak dia. Sehingga perempuan-perempuan mandul itu anaknya banyak. Itu baru itu. Tuhan hubungan intim punya anak dengan janda-janda mandul tuh. Kau nggak ngerti Bible sok-sokan, cuma hujat aja kerja kau. Kalau saya nggak menghujat, saya punya data. Kau laporkan pun boleh sama polisi, laporkan tuh. Di situ jelas kok, saya nggak nafsir, tertulis jelas. Siapa yang menjadi suaminya? Tuhan semesta alam.
Bersorak-sorailah hei si mandul. Tuh, ayat 1 kau baca di situ Yesaya tuh. Bersorak-sorailah hei si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hei engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak. Ya siapa suaminya? Ayat 5. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Tuhan poligami janda-janda mandul. Kristen anti poligami. Ternyata Tuhannya yang poligami janda-janda mandul. Parah ini, parah. Aduh, parah. Ayo. Saya paling gimana Bang Adi? Itu Epita ya. Itu Epita, salah kenapa besar Tuhan ya penipu. Kamu memelintir ayat. Kamu mesti buktiin pakai Bible yang itu ada tulisannya. Kamu itu ngomong-ngomongan sendiri yang tidak mengacu dari itu. Itu mengenai harta rampasan. Itu mengenai harta rampasan. Dan ya kalian karena menghina Allah Israel ya, Allah yang benar yang disembah Musa. Sedang Allah kalian itu berhala di Mekah. Allah kalian itu coba dibesarin nih, coba besarin Bang Andi. Kita baca baik-baik ya Bang Andi ya, kita besarin. Kita baca, yuk. Coba kita besarin. Coba dibaca nih. Tuh. Yesaya 54 dari ayat 1 tuh kan. Aduh. Coba. Woi, besarkan dulu. Nah, nih ya. Nih. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah melahirkan, yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Ya, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak lebih anak. Besar lagi, jangan gitu supaya gua ya ini. Nah, siapa suaminya? Di ayat 5 nih. Sebab yang menjadi suamimu dialah sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Tuh, gak ada pelintir-pelintir di sini, gak ada tipu-tipu. Ini. Aku baca Pak D. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Tuh. Jadi Tuhan semesta alam namanya ini adalah punya istri, yaitu si mandul. Ya kadang-kadang itu Allah Israel ya, karena dia memiliki hubungan dekat dengan Israel ya. Tafsir lagi ngawur. Dia tafsir disebut apa yang kau pakai itu? Jadi Israel disebut istri dari Allah Israel karena itu kalau berselingkuh secara rohani dikatakan bersundal. Ngerti nggak? Buset dah. Ngerti nggak tolol? Dari mana kau? Ilmu dari mana kau dapat itu? Siapa yang ngerti nggak tolol? Kalau Israel itu kadang disebut istri karena itu kalau berhala berarti bersundal. Israel disebut istri itu. Bersundal memalingkan dari Allah Israel, tolong. Aduh. Iya. Coba kasih dulu Pak De. Tapi kalau lupa deh 1 Korintus 4 nomor 10 Pak De. Siapa sih yang melawan? Ada di tempat publik, mereka semua ngeliatin gua. Tahu? Diam dulu, siapa sih yang bloon? Lu apa gua? 1 Korintus 4 nomor 10 siapa yang bloon tuh? Lu lah tolong. Bisa dibaca Mbak? Kamu bodoh karena Kristus. Coba dibaca dulu Mbak 1 Korintus. Udah ya. Mbak coba dibaca dulu. Sini. Lari dia. Janda-janda mandul. Lari dia. Aduh. Gue sumpahin lo gak mendapat kehidupan tapi dihukum. Lu bencana kesesatan, bencana kebinasaan, lu gak akan dapat keselamatan. Allah. Kalau dibangkitkan lu nanti dihukum ya. Yang di sini tadi, kalau yang di sini tadi di dalam 2 Samuel 12 itu, ini Tuhan gak ada bedanya dengan Germo nih, gak ada bedanya dengan sutradara film porno nih. Nih 2 Samuel ya.
Pokoknya lu jadi bencana kebinasaan Nih, tuh. ya. Perut-perut aja Pak De, Pak De. Perut-perut aja Pak De, kena nanti. Lu Perut-perut. tidak percaya berarti ya murka Allah akan tetap berada di atas lu. Alah, ini Ya. Udah ya, gua mau selesai. Gua ada di tempat umum. Enggak atasmu Tapi nggak segan-segan yang datang dari nabrak kaum lu di sini. keluargamu Biarin aja sendiri. yang lain denger. Kabur, jangan kabur Mbak. Ada Santai aja Mbak. kejahatan di sini. Kita pakai ayat, ya seperti kau tadi. Mulut bawah, mulut Kabur dia. ya dasar perempuan. pelacur. Asal nuduh aja nggak pakai data nih. Ya, jelas kok beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Itu kan mau mengadakan seks di tempat umum. Dibilang, kau talal, menghujat kau talal. Apalah. Ayat jelas kok. Hah? Di mana? Mana orangnya Bang Andi? Kabur. Tes. Kabur Bang Andi. Cek. Kabur dia, ketabok dengan datanya sendiri. Iya. Kalau kita orang Islam nggak berani pelintir-pelintir ayat orang, ngapain dipelintir-pelintir? Sampaikan aja apa adanya. Jadi gitu ya kawan-kawan. Kalau di Islam, Tuhan kami memberi bidadari. Siapakah bidadari itu? Wanita-wanita single yang selalu menundukkan pandangannya. Wanita-wanita suci yang belum pernah disentuh oleh laki-laki. Nah itu Tuhan kami itu memberi bidadari. Tuhannya Kristen minta cewek. Kalau nggak perawan nggak mau. Keren dah tuh, keren dah tuh. Nah, kalau kau normal pilih Tuhan yang minta cewek atau Tuhan yang beri cewek. Itu bos. Lanjut Bang Andi, saya mau sholat zuhur dulu. Ya berawal dari tadi, sebenarnya bagus diskusinya kalau mereka mau ngerti. Tadi dia memulai yang menghujat. Dia mengatakan bahwa orang yang berpoligami itu berselingkuh, tidak halal. Ada tadi bahasanya nggak bagus banget gitu loh. Jadi laki-laki muslim melebihi dari satu istri itu katanya berbuat dosa. Ada tadi bahasanya yang sangat kotor itu dari dia itu. Bagaimana mungkin orang, saya tanya balik, apakah kalau laki-laki itu menikahi perempuan dengan sah, itu berbuat zina? Itu loh. Jadi kita kembali ke topik aja teman-teman, bahwa Ustaz Tata udah menerangkan bahwa kita boleh melebihi dari satu istri, bahkan alternatifnya bisa sampai 4, tapi sangat ketat, yaitu harus adil, wajib adil. Kalau kalian tidak mampu adil, nah itu penekanannya terakhir, cukup satu saja. Jadi teman-teman muslim kalau nggak bisa adil, cukup satu saja. Tapi kalau Anda mampu adil, silakan melebihi dari satu. Dan teman-teman menikah melebihi dari satu, tidak bisa adil, dimintai pertanggungjawaban. Diulang ya, kaum laki-laki yang muslim nih, lu punya istri melebihi dari satu, lu pada kagak adil, ingat, dimintai pertanggungjawaban. Jadi Islam itu jelas tidak boleh membuat hukum sendiri. Kalau dia coba, sumber malapetakannya dari mana itu? Rata-rata memproduksi film-film kayak begituan dari mana itu? Gitu ya. Kita lihat di mana-mana itu.
Karena menurut data yang di Bible itu, Matius 19 nomor 6 itu, orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Bagaimana itu? Itu kira-kira ya teman-teman ya. Jadi ibu ini tadi cenderung memang korban daripada Islamofobia. Jadi ilmunya didapat bukan dari Islam, ilmu dari luar yang mereka pakai di sini, sehingga mereka nggak bisa memberikan data sebagaimana klaim dia gitu. Itu kira-kira teman-teman. Semoga tercerahkan ya. Saya mewakili teman-teman, kalau ada kata-kata hilap tadi dari kami mohon maaf. Ini dinamika diskusi. Biasalah. Perempuan kayak gitu juga harus diberikan sedikit pembelajaran. Ya, kita juga manusia biasa. Ada rasa marah. Gitu ya, kita bukan malaikat, tidak mempunyai rasa marah. Karena sudah berkali-kali disampaikan, sehingga ngerti-ngerti, tetap aja pada pandangannya cenderung ingin menista. Parahnya lagi nih ya, orang kayak gini, dia itu mempunyai keilmuan yang tidak ada data, tapi mempunyai ilmu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau boleh saya simpulkan, ini anak buahnya si Cepi, anak buahnya Edis, dan kawan-kawan. Mereka berhasil terprovokasi. Ya, kita doakan mereka ini supaya belajarlah sebelum diskusi gitu. Lanjut lagi teman-teman. Yang lain masih adakah? Masih adakah? Bang Arif? Masih belum naik. Sudah saya undang berkali-kali ini. Saya masih di jalan. Udah undang berkali-kali yang ada di bawah yang tidak menonton live ini. Ya silakan teman-teman. Ini banyak Komar Berkosalam katanya. Gak bisa kelihatan nama-nama apa di atas. Gak bisa berbagi. Baru hari ini internet aku agak mulai lancar satu, yang satu lagi belum nih. 2 device saya pakai, 2 provider saya pakai, dua-duanya sakit. Bersamaan pula lagi, gimana nggak stres? Satu udah mulai normal, yang satu juga belum nih. Gimana Karol? Hello Karol. Hello Karol. Yang vegetarian? Karol, kalau lu vegetarian itu sayang kali lo itu. Kalau vegetarian itu teman-teman, kenapa? Karena dia itu nggak tega menyembelih binatang katanya. Dia punya hak hidup, nggak boleh katanya disembelih gitu. Ya kalau lu makan tanaman juga, seger-segernya tuh buah, gitu ya, lu petik tuh, kan gitu. Seger-segernya itu sayuran, lu petik, mati juga tuh. Apa bedanya? Mereka juga punya napas, gitu loh. Ayo Karol ngomong. Mana nih tadi yang lain nih? Apa kita terlalu pakai data kali tadi ya? Kabur dia. Alhamdulillah keadaan sudah kondusif. Semoga kondusif selamanya ya. Mari kita kembali teman-teman, kembali bekerja sebagaimana biasanya. Jangan ikut-ikutan lah ya. Umat Islam itu menyerahkan kepada pemimpin. Pemimpin negara, pemimpin umat, pemimpin agama gitu ya.
nggak terlihat namanya di Komal. Oh iya, nggak terlihat. Maksudnya pakai anti rungkat sih. Iya Bang Ari, pakai anti rungkat ini ya? Iya, anti rungkat ini, anti rungkat. Kalau Iya, mau anti rungkat. ini, baru naik ke atas baru bisa kelihatan semua. Naik ke atas dulu. Kalau mau kelihatan harus naik ke atas. Tapi hanya beberapa orang saja Bang Andi. Buktinya banyak kan, Mbak Aba Indra tadi bisa berbagi. Yoi, lagi di jalan tuh. Lapar siapa nih? Lapar cia. Apa sih namanya ini orang ini? Kebersihan. Iya. Halo bro, buka mic-nya bro. Bro, buka mic-nya bro. Kenapa bro? Ada yang mau disampaikan? Iya bro, ada yang mau disampaikan? Enggak bro. Anda Kristen apa Muslim bro? Oh saya Katolik bro. Woi Katolik. Jadi Katolik itu yang pertama ya? Tahulah. Mana duluan Katolik? Mana duluan Katolik daripada Protestan? Nggak tahu. Saya juga Katolik nih, saya juga Katolik. Wih, sama-sama Katolik gitu. Ya, tapi saya berusaha mempraktekkan ensiklik Laudato Si yang ada nomor 92-nya, ada terjemahan setiap bentuk kekejaman terhadap makhluk apapun bertentangan dengan martabat manusia. Katolik itu nggak boleh makan sembarangan ya, Carol? Ya kalau Katoliknya saya iya demikian. Tapi saya tidak tahu kalau Bapak Lapercian ini, Bapak Lapar ini gimana? Bagaimana pendapat Bapak tentang ensiklik Laudato Si tadi? Lu jangan ketinggian ngomongannya ya. Babi. Kemarin dia open game sambil makan babi di sini Bang Andi. Si lapar ini. Siapapun nggak bisa itu makan sembarangan. Yesus kan mengharamkan babi. Yesus berkata tidak satu titik pun dari hukum Taurat dihilangkan gitu ya. Itu Hukum terserah Taurat itu dia babi lah. itu haram. Itu terserah dia. Berarti Anda nggak mengikuti ajaran Yesus dong? Mengikuti dong. Yesus berkata babi itu haram. Nggak ada itu. Imamat 11 nomor 7 babi haram bang. Nggak ada itu dibilang Yesus. Yesus kan taat terhadap hukum Taurat bang. Soalnya nggak ada dibilang apa yang dibilang itu apa yang masuk itu semuanya halal. Yang keluar itu baru najis. Wih, jadi semuanya boleh masuk di mulut ya bang ya? Iya, tergantung mulut kita lah. Sanggup apa Kalau boleh dia? tahu. Sanggup apa enggak dia makannya? Itu aja. Kalau Yang boleh tahu penting abang, yang masuk itu bersih, yang keluar itu Ya. baru jorok. jenis binatang apa yang pernah masuk di mulut abang? Jenisnya apa aja bang? Iya, Saksang katanya Bang Andi. Dua Saksang jenis, apa saksang itu? Apa bang? Selain babi apa lagi bang? banyak lah. Kalau guguk pernah bang guguk? Apa? Anjing atau guguk? Oh, guguk. Enak tuh. Guguk. Enak. Pernah bang? Ya sering. Pernah masuk di mulut? Sering. Wih, hebat kali ya bang ini. Loh. Kok hebat? Berat. Ya hebat lah abang. Semua masuk di mulut. Berat. Kalau tikus bang, tikus pernah nggak bang? Tikus. Asal kalian tahu ya. Paling enak itu daging ketimbang itu daun ubi. Ngerti kan? Iya bang. Kalau tikus bang pernah nggak tikus bang? Dagingnya iya, semualah. Wih,
Tikus juga pernah. Abang ini kok Digoreng itu disambalkan, waduh. baik. Kalah kau Karol. Kalah Karol kalah. Ya itu Tikus. kan makanya saya tanya tadi, bagaimana pendapat Pak Lapar tentang ensiklik Laudato Si itu? Ini Ustaz Tata sudah ada lawan diskusi Ustaz Tata. Kak Rita, selamat siang. Ya, Ustaz. Siang, Pak. Ya pandu dulu Bang Andi, saya masih di jalan ini. Ya. Mbak Nita. Ya. Mbak Nita, masih ada haram halal nggak mengenai makanan untuk Mbak Nita? Untuk saya nggak ada. Semua masuk juga kayak lapar di bawah ini. Iya, semua sudah boleh dimakan. Termasuk tikus, boleh? Karena bukan apa yang masuk yang kita makan yang menajiskan, tetapi yang keluar dari hati. Benarnya yang bikin kita seorang najis itu hati dan pikiran kita gitu loh. Yang membuat Jadi semua dosa. makanan, pokoknya daging apapun boleh gitu ya? Boleh. Sebenarnya Tuhan itu dulu memberikan hukum dalam perjanjian lama, tidak boleh makan ini dan itu untuk membatasi ruang gerak orang Israel. Karena Israel itu kan harus menyembah Tuhan ya, Allah yang satu, yang esa. Nah, bangsa-bangsa lain di luarnya itu penyembah berhala. Nah, jadi kalau makanan ini tidak boleh, itu tidak boleh, mereka otomatis kan nggak bisa sering-sering pesta, sering-sering ketemu dengan temannya lalu makan, lalu menjadi akrab, lalu nanti ikut penyembahan berhala, itu tidak bisa mereka lakukan. Iya, maksudnya gini Mbak Nita, kalau misalnya ada bangke guguk di jalan itu diambil diolah, Anda makan juga gitu? Saya nggak doyan, nggak tahu itu. Tapi maksudnya kalau kepepet, perang atau apa, ketemu, lalu orang Kristen makan, itu tidak dosa. Boleh. Oke. Kita berbuat dosa bukan karena kita makan binatang. Karena bagi Tuhan itu sudah tidak ada haram halal lagi di dalam penglihatan Petrus. Ustaz Tata lagi Ustaz, tidak ada haram halal lagi tentang makanan. Semua boleh dimakan ya Mbak ya? Ya, tidak bikin dosa. Iya, kalau tidak dosa berarti boleh. Ya, dimakan. Itu ajaran siapa itu Mbak? Itu di mana tertulis gitu ya? Allah sendiri yang menyatakannya. Di mana itu Mbak tertulis? Pada waktu penglihatan setahu saya yang tertulis itu di Bible, di perkataan Paulus berkata gini, segala sesuatu halal bagiku, kata Paulus. Paulus yang ngomong Mbak, bukan Tuhan. Sebentar ya, itu Paulus buat Paulus yang ngomong Mbak itu. Ya. Pasti ajarannya sejajar sama. Mbak udah pernah baca nggak di mana tuh? 1 Korintus 6 nomor 12 Mbak, pernah nggak dibaca Mbak? 1 Korintus 6 nomor 12. Di Kisah Rasul sebentar ya, ini Kisah 1 Korintus 6 nomor 12. Coba Bapak baca. Segala sesuatu halal bagiku, itu kata Paulus. Jadi bukan perintah Tuhan Mbak, tapi kata Paulus gitu. Sebelumnya di Kisah Rasul itu sudah dinyatakan, kalau di Kisah Rasul 10 ya, keesokan harinya naiklah saya baca lopat-lopat yang penting ya. Naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Petrus merasa lapar dan ingin makan. Tapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang tergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangun, hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir."
Ya, Petrus pertama ya menolak sudah pasti. Lalu kedengaran Jadi pula menurut kedua, data itu Mbak, menurut data Ya. itu semua yang berkaki 4 boleh dimakan ya? ya nih, ini kejadiannya sampai 3 kali. Dengar untuk kedua kalinya sama ya. Tapi, sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Tapi Mbak, kalau meja kan berkaki 4, tolong jangan dimakan. Rontok giginya nanti. Binatang doang kan berkaki 4, Ya, meja juga ya. berkaki 4. Kaki 4 itu banyak loh Mbak, itu binatang kaki 4. Ya, semua boleh dimakan. Kalau dalam keadaan perang yang aneh-aneh juga dimakan. Ya kondisi normal maksud saya Mbak, kondisi normal. Tapi di situ ada kata-kata dari Mbak Kanita tadi bahwa harus disembelih, kan gitu kan? Bukan bangkai. Kalau babi nggak disembelih gimana menyembelih, nggak ada punya leher? Masa apa mesti Petrus dikasih suruh makan bangkai, penglihatannya kan kasihan juga. Itu kan bukan keadaan perang, Pak Arif. Maksud Enggak, saya di situ dalam kan keadaan ada perang, disembelih. misalnya Harus orang disembelih, Kristen kan pun gitu kan? misalnya sebagai tentara. Mbak Nita di lalu situ dia- kan datanya gini Mbak, di situ datanya tertulis harus. Pala perintah dulu, di situ kan tertulis harus disembelih. Pertanyaannya, kalian kalau babi itu disembelih atau diapain gitu loh? Ya disembelih lah, habis diapain? Masa bulat-bulat? Gimana mau sembelih babi nggak punya leher? Maksudnya dimatiin kali. Ya dimatiin, disembelih itu lehernya Mbak. Kalau guguk Ya nggak disembelih ini Mbak. kan tapi ini gebuk. ya pokoknya dimakan. Intinya kan boleh dimakan. Ya tapi dari situ aturannya harus disembelih, bukan dicekek, bukan dikarungin gitu, bukan ditombak. Jangan kayak orang Farisi lah. Mereka itu ya kenapa mereka itu nggak bisa tiba pada keselamatan? Karena mereka itu menerjemahkan firman Tuhan itu kayak letterlek tanpa pikiran gitu loh. Jadi Ya udah, terserah Mbak deh. Terjemahkan sesuai selera aja deh Mbak. Saya mau nggak. Nggak, contohnya ribut nih ya sama orang Mbak Nita. Farisi ya, mereka itu dibilang kuduskan hari Sabat. Lalu mereka terjemahkan sebagai sama sekali tidak boleh kerja pada waktu hari Sabat. Bahkan ngangkat jarum pun mereka pikir itu bekerja. Itu kan cilaka kalau kayak gitu. Hari Sabat itu hari apa Mbak? Mbak Nita, hari Sabat hari apa Ya. sih? Hari Sabat agama Yahudi hari Sabtu, Kalau Kristen hari apa? hari Minggu. Kok beda ya? Ya, karena Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan dengan kematian, kebangkitannya, dan kemunculannya yang semua di hari Minggu itu dianggap Tuhan memerintahkan pindah. Hari Sabat jadi hari Di Minggu. mana suruh pindah Mbak? Ada aja Mbak Nita bikin Ya, data ya, sendiri suruh memang pindah. begitu, memang begitu. Oke, terserah. Atur aja Mbak, atur damai ya. Lu pindahin tuh Sabtu ke Minggu Mbak. Pindahin dah tuh. Pokoknya lu bebas deh Mbak. Mau ngapain, mau makan apa kek, mau pindahin hari apa Nah, kek. kalau Mau dalam Kristen yang anggap masih ada binatang haram, terus lalu masih ibadah dalam hari Sabtu, mereka masih melakukan hukum Taurat untuk selamat, yang justru tidak selamat itu ada itu, dan mereka mengandalkan perbuatan untuk selamat, tidak iman kepada Kristus. Nah itu namanya Advent. Jadi Advent itu dia masih Jadi kalau akan dalam tanda petik masih melakukan hukum Taurat. Makanya mereka ada juga Advent yang naik sini kan tidak percaya kitab-kitab yang ditulis Paulus gitu loh. Nah itu Mbak Nita kami percaya orang nggak sih? Kristen itu udah Mbak Nita, kacau sekali. Mbak Nita percaya nggak sih hukum Taurat? Percaya dalam arti apa? Memang itu Tuhan beri. Percaya dan melakukannya. Tapi tidak untuk selamat. Saya melakukannya tidak untuk selamat. Saya selamat karena saya percaya kepada penebusan Yesus di atas kayu salib. Saya melakukan hukum Taurat untuk menunjukkan bahwa saya taat kepada Tuhan, untuk menunjukkan bahwa saya mengasihi Dia. Itu loh. Tujuan Yesus mati di tiang salib apa sih Mbak Nita? Tujuan Yesus mati di tiang salib apa tujuannya? Memang belum tahu. Belum tahu, benar. Untuk menebus dosa umatnya.
Jadi Mbak Nita nggak punya dosa dong hari ini? Punya, karena itu saya perlu penebusan Yesus. Ya kan udah ditebus Mbak. Tapi kan saya masih hidup terus sampai saya mati, ya saya tetap perlu salibnya. Saya pasti Ya kan udah tetap disalib bikin sekali. dosa. Emang setiap berdosa Yesus disalib lagi gitu? Ya tidak, saya cukup hanya percaya sekali untuk selama-lamanya. Ya kalau Pada udah saat saya percaya sekali, dia mengampuni saya, dia menebus semua dosa yang saya lakukan dulu, sekarang, dan yang akan datang. Itu saya percaya. Iya berarti sekarang Mbak, mati kalian membisikkan. Nah, siapa yang jadi korban di situ? Yesus. Nama Yesus yang dipakai. Padahal itu bukan Yesus yang kalian sembah. Orang bermujizat pakai nama Yesus berhasil. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Berarti Yesus yang mana yang membantu mereka ini? Ya Yesus palsu pasti. Siapa lagi? Karena Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Siapa agama di bumi ini yang memakai nama Yesus? Yahudi? Enggak. Islam? Enggak. Cuman Kristen. Kenapa enggak mau sadar? Islam. Mulai ngaco. Kenapa enggak mau sadar? Kenapa enggak mau sadar? Hah? Bisa aku terangkan siapa sebenarnya apa maksud itu? Ya, silakan. Sebenarnya janganlah engkau percaya dia yang menggunakan namaku. Dia mengaku Mesias. Mesias ini kan Mesias, Kristus, atau bisa juga Al-Masih. Ada Al-Masih yang dibawa digadang-gadang di negeri Arab di tahun abad ke-700, namanya Isa Al-Masih. Isa Al-Masih ini adalah Yesus palsu yang disama-samakan dengan Yesus, padahal Yesus palsu. Jadi disuruh mereka percaya pada drama Yesus palsu ini oleh yang dari Arab ini. Yang dimaksudkan ayat itu Mesias palsu adalah Isa alaihissalam yang adalah Mesias palsu. Berdusta mereka untuk mempercayai Isa alaihissalam adalah dibuat tokoh fiktif agar sama, seakan-akan sama padahal tidak sama, padahal dustanya Isa alaihissalam itu biar tahu kau cuma. Oke. Jadi seibarat orang yang hanyut ya dengan arus yang begitu deras, tak ada lagi pegangan selain kering yang hanyut memegang ke itu untuk supaya bisa tidak tenggelam. Percuma aja. Percuma. Kenapa? Karena dalilnya mengatakan yang datang kepada kamu. Kamu di situ adalah orang-orang yang duduk bersama dengan Yesus di Bukit Zaitun. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa yang datang kemudian kepada Bani Israel dengan memakai nama Yesus? Dusta kau, dusta. Kepada kamu katanya kau persempit hanya kepada para rasul, tidak. Lah iya memang. Tunggu dulu. Jangan kau persempit. Harus. Jangan kau perlebar sesuatu yang kau dengar. Kepada yang duduk di situ. Oh salah. Waspada. Dengar. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya. Lalu bercakap-cakap sendirian dengan Yesus. Katakan kepada kami. Kami di situ siapa? Kepada kami, para murid-murid. Masuk nggak Kristen di situ? Berlaku masuk. Udah, diskusi udah selesai. Bubar kita. Karena kenapa? Yang diajak diskusi ini adalah pendusta, penyesat, pembohong. Udah ketahuan. Sudah ketahuan. Rasul itu sudah ketahuan. Sudah ketahuan penyesatnya. Penyesat itu pembohong. Penyesat itu dalam bahasa Yunani itu planos. Planos itu artinya pembohong, pendusta, suka mengelabui, berpura-pura benar. Lebih banyak ngomong kau. Bagaimana bisa Anda mengatakan kami di situ termasuk Kristen? Kau menang bebal, menang lidah karet. Enggak. Saya nggak suka kepada orang yang dusta, pembohong, dan nyata, bikin malu.
Malu, aku adalah pendusta bagimu. Kau itu pendusta bagiku. Katakanlah kepada kami. Katakanlah kau kepada mengatakan kami. Aku pendusta. Kau pun pendusta aja kau sama aku. Katakanlah kepada kami. Kami di sini murid-murid Yesus. Iya. Yang bertanya di Bukit Zaitun, kenapa jadi Kristen ikut juga di situ? Kok aja pegang mic, lucu kulitnya. Kenapa jadi Kristen ikut di situ? Kenapa? Pernyataan itu berlaku universal sampai akhir zaman. Oh, udahlah, udah bubar. Kalau udah kayak gini, lawan diskusi kita udah bubar. Oh, kalau sudah kayak begini, Kristen awam koto-kotokohi bisa lah. Kalau kayak kami iya, ini kalau udah kayak begini, dengar kau ngomong. Itu aja. Kalau sudah kayak begini, udah kau turun. Bapak kau lah bodoh kali di sini. Enggak, kau turun terus. Hus. Biawak. Ngapain? Kita nggak butuh setan wujud manusia diajak diskusi, ngapain? Iblisnya orang ini, iblis. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa ikhwanuhum. Orang kafir itu adalah saudaranya setan. Setan menjadi merdeka melawan keturunan Adam karena mereka punya pahlawan bernama penyesat yang tadi. Ngapain kita diskusi panjang lebar? Kau hanya mempermalukan saudara-saudara Kristen yang masih mau belajar, yang masih menggunakan akal. Kau aja sendiri yang gila. Jelas sekali kok di situ. Sesudah Yesus keluar dari bait Elohim, Yesus lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepadanya bangunan-bangunan bait Elohim. Ia berkata kepada murid-muridnya, kepada mereka, kamu melihat semua itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu lain. Semuanya akan diruntuhkan. Kamu di situ muridnya, Bani Israel. Lalu murid ini datang ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun. Murid datang, berarti 12 orang. Datang mereka. Bercakap-cakap secara pribadi kepada mereka. Katakan kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Katakan kepada kami. Si penyesat tadi, iblis tadi, anak iblis ini mengatakan kami di situ Kristen juga. Ini kalau di ruang kelas, kalau dalam ruang kelas nih, ya saya ngajar, ada murid saya kayak gitu, kusuruh naik ke depan di papan tulis. Habis itu aku lepaskan sepatu, tampar mulutnya pakai sepatu. Karena kenapa? Dia tidak gila, tapi mangsa gila. Dia waras, tapi mau dianggap gila. Dia manusia, tapi pingin kali dianggap monyet. Dia manusia keturunan Adam, pingin kali disebut setan. Suruh naik, kau naik sini. Ini tadi menurutmu, katakanlah kepada kami di sini maksudnya siapa? Ya termasuk kita juga, Pak. Ku lepaskan sepatu, ku tampar, ketepak. Pulang. Jangan lagi datang sekolah. Orang bodoh, bahlul. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu kok ke Kristen juga? Dompalak betul-betul. Benar-benarlah orang-orang ini ya. Inilah kecerobohan mereka dalam meyakini sebuah agama yang tidak berdasar kepada pijakan yang jelas. Sehingga ya selalu nyamar aja terus. Yesus berkata, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu, nyamar seperti domba. Padahal mereka adalah serigala buas. Nah, nyamar dia. Siapa yang dimaksud kata kamu di situ dan kata kami? Kami juga Kristen loh. Ingin rasanya ku cabein mulutnya. Itu teman-teman ya, sekedar untuk menguatkan kita. Jangan mau percaya kalau ada orang yang datang, pengikut agama yang dianut penjajah, datang dari rumah ke rumah, membawa berita untuk menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur yang bergelar Kristus. Jangan mau, kata Yesus,
Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Jadi kalau ada penjual Mesias, penjual Kristus datang di lorong-lorong, usir ya. Ya. Iya, Usir ya. Betul sekali. Nah, usir, bagus. 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 Alhamdulillah. Lanjut. Aku didatangin oleh 2 orang misionaris dari Saksi Jehovah. Dia berusaha menginjili mama saya, ibu saya, karena dilihat. Ya. Tetapi pas aku terbangun karena semalam aku live, aku memakai pakaian apologet Islam Indonesia. Aku tunjukkan, aku perkenalkan diri aku. Pak, bisa baca nggak? Ini lambang apa, Pak? Nah, Pak Pendeta Panjaitan itu tadi sama Naibaho. Ini apologet Islam Indonesia, aku bilang. Aku memiliki kaidah keilmuan 5 kitab, aku bilang. Ya, jadi, tolong kalau memang apa, aku senang Anda datang, aku bilang. Tapi coba, jelaskan sama saya itu Yesus itu siapa? Maka dia jelaskan, Yesus itu anak Allah. Termasuk bumi ini juga anak Allah. Yang berasal daripada Allah adalah anak Allah. Oke, apa bedanya dengan Yesus? Apa keistimewaan Yesus? Kalau dia juga anak Allah. Dia tidak mampu jawab. Maka bahkan mengalihkan pembicaraan. Apa bedanya? Kenapa ada sekte lain, denom lain mempertuhankan Yesus, menjadikan Yesus ini istimewa, atau diceritakan sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia, atau diceritakan di Maria bisa melahirkan Tuhan penciptanya. Waras nggak ini ajaran ini, gue bilang. Allah. Jadi Anda datang kemari, apakah Anda sudah tahu hukum menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama? Di sini ketar-ketir mereka. Saya saat mau buka live, mereka malah kabur ya. Di sini. Saya memang justru mukadimahnya tadi terlalu keras. Langsung ke poin sehingga mereka tidak mampu jawab. Apa bedanya? Sayangnya nggak di video, Bang. Ada, aku posting hanya sejengkal sedikit waktu dia mau pulang, mau keluar. Cuman sayangnya tadi HP aku di dalam kamar, aku bangun langsung berbicara langsung dengan mereka. Mereka ketakutan dengan video, Bang. Mereka ketakutan saat kita mau melive-kan, mereka ketakutan. Itu tadi saat aku buka live, dia langsung kabur gitu. Balik kanan. Iya, langsung balik kanan mereka. Jadi di sini misionaris ini tidak akan berhenti. Mereka berusaha membodohin. Karena apa? Tanpa mereka bisa mendapatkan orang bodoh, maka gereja tidak akan terbangun. Mereka nggak bakalan makan. Karena mereka ini menjadikan gereja ini adalah bisnis untuk meraup keuntungan dari orang-orang yang mau dibodohin. Jadi saudara-saudaraku, gitu. Ya, ini usaha yang mereka lakukan, mengajak mereka dari jalan kebenaran atau keluar daripada kebenaran yang sesungguhnya. Sasaran mereka kita Muslim ini, karena bagi mereka agama Islam itu bukan agama, bukanlah sebuah agama. Padahal yang sebenarnya, innani adallahi Islam, hanya Islam agama daripada Allah. Di luar Islam, mereka adalah agama yang diciptakan oleh nafsu-nafsu, iblis-iblis yang menciptakan. Ya. Kepada saya, tanpa penebusan Yesus itu tidak akan efektif. Dalam satu Berarti kasus, kasus saya mungkin bisa. Mbak Nita nggak punya dosa dong. Dalam satu kasus saya mungkin bisa mengurangi atau apa. Tapi kan dosa saya yang lain itu kan banyak. Tetap ada, itu berarti, harus saya pertanggungjawabkan. Kalau Dan begitu, itu akan menghalangi saya singkat. masuk surga gitu loh. Kalau begitu pertanyaan singkat, Mbak. Apakah semua dosa Mbak Nita sudah ditebus oleh Yesus? Sudah. B, tidak semua ditebus. Sudah, saya yakin sudah. Berarti hari ini Mbak Nita nggak punya dosa, betul? Tetap saya punya dosa. Berarti belum ditebus semua. Sudah, saya. Gimana sih ini Mbak bahasa Indonesianya?
Oh jadi bingung? Iya, kamu bingung sendiri karena kamu tidak baca Alkitab. Mbaknya tidak yang paham bingung. juga. Katanya udah ditebus semua. Kalau sudah ditebus semua berarti Mbak Nita nggak punya dosa. Gak ada. Semua orang Kristen itu pasti punya dosa. Ya. Oh, berarti Yesus di tiang salib belum menebus semua dosa Anda. Karena itu dia bisa katakan, orang Kristen itu bisa katakan, oh Tuhan itu menebus dosa saya. Yang akan datang juga Tuhan Artinya akan tebus. adalah kesimpulannya, ya, Yesus mati di tiang salib itu belum menebus dosa Kristen. Betul? Kalau orang itu sungguh-sungguh percaya, Tuhan berikan iman seperti tadi di Efesus 2 ayat 8. Ya, iman itu adalah karunia Tuhan. Iman percaya kepada Yesus itu pasti dia udah diampuni. Itu udah pasti 1000%. Berarti kalau percaya, nah apalagi percaya diri, Mbak Nita sampai detik ini dosanya sudah ditebus semua, betul? Ya. Berarti sampai detik ini Mbak Nita nggak punya dosa, betul? Tetap dong, saya akan tetap berdosa, bisa Lah, berdosa, tadi bisa bilang udah jatuh ditebus dalam semua. dosa sampai Tuhan panggil saya. Karena saya adalah Waduh, daging. gimana ini teman-teman dalam bahasa dunia Indonesianya ini. nih Ibu ini? Nah, cuman masalahnya ada Teman-teman beda gimana nih bahasa antara- Indonesianya Ibu ini? Gini. Tadi bilang udah ditebus semua, tapi masih punya dosa. Gimana ini Ibu bahasanya ini Bu? Bahasa apa ini Bu? Sudah ditebus semua. Udah ditebus semua berarti tidak ada lagi yang tersisa. Dosa Ibu nggak ada. Oh Ya. Bu. Nah, nanti Ya udah cukup. ketika zaman penghakiman Kenapa akhir, pakai Bu, tapi saya- lagi? Saya beri kesempatan. Bu, kenapa Ibu nggak percaya diri sih? MKC. Nanti di penghakiman akhir itu kan dibilang, oh ini dosa kamu gini. Lalu Kenapa saya kan Ibu bisa nggak bilang, percaya Tuhan, diri sih? aku udah Bilang aja, percaya Bu. Engkau sudah menebus aku semua dosa, aku sudah mengampuni aku. Ya udah, Ya aku udah. bebas.